Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelum nanti saya mulai pembelajaran hari ini, saya akan mengabsen dulu. Yang pertama Acintia, ada Adila, Afifah, Airi, Akila Aulia, Akvinia, Bening Aulia, Citra Ayu, Farah, Haura, Huwaisha, Intan, Kaila, Keisha, Lailatul, Milatul, Nadine, Putri Birlian, Salwa, Susan, Syifa, Tiara, Yuninda, Zalfa, Zia. Hari ini masuk semuanya ya? Alhamdulillah. Dah. Pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang artikel ilmiah populer ya. Sebelum saya menjelaskan tentang materi pada hari ini ya, kemarin saya jelaskan tentang artikel ilmiah populer. Kira-kira pengertian artikel ilmiah populer ada yang tahu? Tunjuk tangan. Apa ya kemarin pengertiannya? Ya Mbak, cepat yang keras. Oke, jadi artikel ilmiah itu adalah sebuah karya, ya. Bahasanya yang mudah dipahami. Terus kemudian artikel ini dimuat di mana? Tadi di media massa sama di media cetak. Oke. Pada pertemuan hari ini, ya, lihat di tayangan PowerPoint semuanya, yakni menentukan gagasan utama atau gagasan pokok pada teks artikel ilmiah populer. Sebelumnya mungkin sudah tahu gagasan utama, mungkin kemarin pertemuan awal itu juga pernah. Coba dilihat di sini. Kompetensi awal. Lihat di tayangan, mengidentifikasi gagasan utama dan kalimat utama pada paragraf. Coba dibaca bersama-sama. Yang tujuan pembelajaran, satu, Secara diri dapat mengidentifikasi kalimat utama dan kalimat menjelas pada teks artikel ilmiah populer. Yang kedua, Secara diri dapat menentukan gagasan utama atau ide pokok pada teks artikel ilmiah populer. oke. Terus pembelajaran bermakna dibaca. Satu, peserta didik dapat mengasah keterampilan analisis dan menerapkan gagasan utama atau ide pokok suatu bacaan. Non-fiksi atau fiksi. Jadi, pembelajaran hari ini nanti yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi kalimat utama dan kalimat penjelas. Terus kemudian menentukan gagasan utama atau ide pokok. Terus yang terakhir yaitu pembelajaran hari ini bermakna sekali, yaitu peserta didik dapat mengasah keterampilan untuk menganalisis gagasan utama pada suatu bacaan fiksi atau non-fiksi. Oke, sekarang lanjut. Lihat di tayangan semuanya. Gagasan pokok ya sama dengan gagasan utama, ide pokok, pokok pikiran atau pokok pembicaraan. Jadi bahasanya itu sama saja.
Intinya di sini adalah dengan gagasan pokok atau ide pokok. Jadi dibolak-balik pun itu bahasanya tetap sama, yaitu gagasan pokok atau gagasan utama. Lanjut. Gagasan pokok atau gagasan utama ya, yaitu gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan utama adalah suatu ide yang sedang dibicarakan dalam sebuah paragraf. Lebih lanjut, cara menemukan gagasan utama atau gagasan pokok dalam teks, ya, teks bacaan. Bagaimana sih Ustaz caranya? Yang pertama yaitu apa nomor 1? Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, kalimat yang lebih inti. Lebih jelasnya nanti saya berikan contoh. Contohnya ada di sini. Semuanya lihat di sini, biar nanti kalian mengerjakan ya, nanti bisa. Ada sebuah teksnya di sini, di samping sebelah kanan, ya. Teksnya yaitu tentang pohon memberikan berbagai manfaat bagi manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Terus sampai terakhir, pohon bermanfaat, sampai yang terakhir ini merupakan penghasil udara segar yang ada di dunia. Sudah saya berikan pilah ya. Yang pertama ini adalah letaknya di awal, yaitu kalimat atau paragraf deduktif. Ya, terletak di awal. Kalimat utamanya bagaimana Ustaz? Ya, kalimat utamanya ini, pohon memberikan berbagai manfaat bagi manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Yang belakang kelihatan? Kelihatan. Terus bagaimana cara merangkum ya? Jadi gagasan pokok itu dirangkum dari kalimat utama. Hilangkan kata-kata yang berlebihan. Mana Ustaz? Pohon, berbagai, dan juga hidup lainnya. Terus kemudian menjadi satu kesatuan. Manfaat pohon bagi makhluk hidup atau pohon bermanfaat bagi makhluk hidup. Jadi kata-kata yang di situ nanti ditutup sehingga menjadi sebuah gagasan pokok atau gagasan utama. Apa gagasan utamanya? Manfaat pohon bagi makhluk hidup. Itu yang ini contoh yang deduktif. Kalau yang induktif Ustaz, kelihatan? Induktif ya. Induktif itu kalimat utamanya terletak di akhir. Ini letaknya di akhir. Ya. Diketahui banyak itu ada kalimatnya. Terus kemudian gempa yang berpusat di Banten itu memang menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Itu merupakan kalimat utama. Ya. Terus kemudian hilangkan kata-kata yang berlebihan. Gempa yang berpusat di Banten itu sebenarnya kurang ke atas, memang menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat. Terus kemudian kalau dihapus ya beberapa kalimat tadi dirangkum, kerugian akibat gempa di Banten atau gempa yang berpusat di Banten menimbulkan banyak kerugian. Kerugiannya apa? Kerugiannya yang ada di masyarakat. Paham ya? Jadi kalau membuat gagasan utama itu bukan mengambil dari kalimat yang lain, tapi mengambil dari kalimat utama. Paham ya dari sini? Jadi kalimat utama itu di dalamnya ada gagasan utama atau gagasan pokok. Jadi kalau sudah menemukan kalimat utama, ya pasti bisa menemukan gagasan utama atau gagasan pokok. Yang terakhir, kan tadi deduktif, induktif, sekarang yang terakhir yaitu
campuran deduktif dan induktif. Ada dua, Ustadz. Kalau ada dua seperti ini, ya biasanya jarang. Tapi biasanya dia itu kayak menjelaskan lagi, diulang lagi. Kalimatnya kayak diulang lagi. Contoh, semua makhluk hidup membutuhkan air. Di akhir paragraf itu juga ada tulisan lagi. Semua makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup tanpa air. Jadi ada dua. Diulang. Kalau campuran itu biasanya kalimatnya diulang lagi. Terus kemudian hilangkan kata-kata yang tidak sesuai. Makhluk hidup membutuhkan air. Ini salah nutup ya Ustaz ya. Jadi gagasan pokoknya makhluk hidup membutuhkan air. Jadi dari kalimat yang panjang tadi itu, satu dan yang terakhir tadi, itu dijadikan satu kesatuan menjadi gagasan utama, yaitu makhluk hidup membutuhkan air. Oke, nanti dalam pembelajaran nanti saya siapkan LKPD. Sebelum saya mulai pembelajaran, kita ice breaking. Tapi ice breakingnya enggak kemana-mana Ustaz, lihat di sini aja. Nanti lihat di sini ya. Kelihatan? Kelihatan ya? Bisa dipraktekkan dulu, bisa dipraktekkan dulu. Mulai awal ya. Oke. Bentar. Memang nggak kelihatan ini. Saya yang ketinggalan, Pak. Oke, dulu. Oke, mana ya tadi? Kita tepuk tangan dulu biar semangat. Oke, kembali lagi ya. Oke, saya siapkan LKPD. Kelompokan tetap kelompokan ya. Kelompoknya ya sesuai ini aja, nggak usah bingung nanti. Jadi satu kelompok ini 2 orang ya, satu kelompok 2 orang. Nanti silakan dibuka dulu Google ya, silakan buka Google kalian. Kalau yang ada yang masih bingung bisa kelompokan dulu, enggak apa-apa. Silakan kalian buka Google, kalian ketikkan ya, teks artikel populer ilmiah. Nanti muncul beberapa situs, kemudian nanti kamu pilih dari situs-situs tersebut ya. Kemudian nanti kamu pilih salah satu dari judul artikel tersebut. Ya, sudah dibuka untuk di Google. Kalau yang masih lemot silakan ditunggu dulu. Kalian ketik ya,
kalian ketik teks artikel ilmiah populer, ya. Kita kesepakatan, ya, dilarang membuka selain pembelajaran, ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa. Mengagetkan seperti tadi. Bisa nggak? Bisa kok. Nah ini lamanya. Oh, lama. Banget dari tadi saya pertama. Ya udah sih, bentar. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Kalau yang masih belum ketemu bisa kelompokan dulu. Kalau sudah ketemu, ya, dari entah itu situs yang menjelaskan tentang teks artikel, pilih salah satu aja. Kan satu kelompok satu. Terus kemudian nanti saya siapkan LKPD, ya. Dari LKPD-nya nanti di LKPD, ya, tuliskan nama kelompoknya, kemudian kelas. Terus kemudian ini paragraf, kamu sesuaikan saja paragrafnya. Karena di sini saya hanya memberikan 3 kolom, jadi nanti hanya 3 paragraf. Kamu pilih yang 3 paragraf terserah. Ya, kamu tulis kalimat utama dan gagasan utamanya. Bentuknya seperti apa di situ. Terus kemudian nanti setelah menuliskan, ya, nanti saya pilih siapa yang mau membacakan hasilnya, ya. Silakan berdiri, terus kemudian bacakan hasilnya, kalimat utamanya bagaimana, gagasan utamanya bagaimana. Paham ya dari sini ya? Oke. Mas. Ini bisa. Nggak apa-apa. Bisa nggak? Bisa. Ada yang kesulitan menemukan di situs webnya? Sudah ketemu? Ya. Sudah ketemu? Sudah. Kalau sudah, kalau kamu sudah menemukan di situs webnya tadi, ya, kamu pilih, ya, paragraf yang mana yang kamu tulis di dalam teksnya tadi. Tapi bukan paragraf, ya, langsung kamu temukan kalimat utamanya. Dari paragraf tersebut kamu langsung tentukan kalimat utama, ya, langsung kamu tulis di kolom yang sudah saya sediakan. Karena di sini hanya 3 kolom, jadi kamu siapkan hanya 3 paragraf saja. Oke, kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. Nama kelompok, ya, jadi ada 2 anak. Misalkan Airi sama Afifa. Oh ya, ya. Karena di situ ada 2, ya, kalimat utama di sini. Berarti nanti yang sebelah ini misalkan teman kamu, misalkan Bening, terus yang sampingnya di sini adalah Susan. Nanti kamu temukan yang paragraf yang mana. Oke. Satu beda, maksudnya beda, tetap satu teks, tapi nanti beda-beda ininya, kalimat utamanya, kan paragrafnya. Satu anak nanti satu gini, berdasarkan paragrafnya.
Misalkan paragraf dalam satu teks, ya, dalam satu teks. Misalkan kamu yang bagian paragraf 1, 2, kamu tulis di sini 1, 2. Oh, misalkan di sini paragrafnya hanya 4, ya, berarti tuliskan saja ini 1, 2 punyanya. Terus nanti Intan, Siva 3, 4-nya di sini. Paham ya? Jadi satu teksnya itu ada berapa? Paham enggak? Gini, ada yang masih bingung? Gini, di LKPD ya, di LKPD itu ada kalimat utamanya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kan satu kelompok itu ada 2 orang. Terus kemudian teksnya ya, jenis teksnya itu kan macam-macam, paragrafnya kan bermacam-macam. Ada yang mungkin 3, ada yang mungkin cuma 2, mungkin ada yang 4 ya. Sesuaikan saja. Kalau misalkan 4, misalkan di satu teksnya tadi ada 4, berarti misalkan Bening tadi 1 sama 2. Terus nanti Susan 3 dan 4 dalam satu teks. Paham? Satu teks itu kan kita ada beberapa Iya. Dalam satu teks itu kan ada beberapa paragraf kan. Nah, kalau ada beberapa paragraf, misalkan tadi ada 4, ya berarti 2-2. Nggak usah yang bawah ini dituliskan lagi karena teksnya hanya 4 paragraf. Tulis 1, 2, 3 misalkan, atau 1, 2, 3, 4. Paham? Oke. Hanya satu teks saja ya, satu teks. Bisa membedakan teks dan paragraf ya. Oke. Hanya satu teks. Jangan lupa judulnya. Judulnya apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Satu teks saja ya. Satu teks, satu kelompok. Waktunya 15 menit. Ya. Itu nama? Oh, nama kelompok ya, nama. Intan sama Siva. Kalau ada kesulitan silakan tanyakan. Jangan lupa ditulis judul ya. Ini apa? Kedua itu full penjelasan. Full penjelasan. Yang mana ini?
Iya, berarti ini Ya, sudah. ini berarti ditulis semuanya. Nanti kamu buat gagasan utamanya, berarti zat-zat oh iya, berarti ini semuanya. Jadi nanti misalkan karbohidrat, vitamin, mineral, terus kemudian vitamin bermanfaat untuk, jadi ini nanti dibuat rangkuman, gagasan utamanya dibuat rangkuman. Jadi misalkan karbohidrat, vitamin bermanfaat bagi tubuh. Oh ya, sama. Kata kalimat utamanya Yang paragraf ke 4 ini dah. Ini paragraf keempat. Berarti yang kalimat utamanya yang mana? Selain sayuran, betul. Berarti ya kalimat utamanya nanti kamu ambil ini sih. Berarti sayuran dan buah-buahan sangat bermanfaat. Begini, berarti manfaat sayuran dan buah-buahan gitu aja juga bisa. Udah, kenapa kok bingung? Mana? Sudah ketemu. Enggak apa-apa, meskipun sama nanti enggak apa-apa. Ya. Tadi ada yang sama kok, enggak apa-apa. Ini dalam satu teks. Dalam satu teks. Di sini cuma satu, tapi ini kan ada satu, ini dua, gimana? Enggak apa-apa. Jadi ini kan paragraf 1, diambil kalimat utamanya. Misalkan 2 di sini enggak apa-apa. Yang penting sesuaikan satu teksnya tadi. Kalau teksnya hanya 4 paragraf, berarti 1, 2, 3, 4. Yang ini kosong. Oke, ada yang ditanyakan? Aman ya? Apakah ada yang masih bingung nyari webnya? Nyari webnya di mana? Ini kan paragraf 1. Terus lagi atau nyari lagi? Enggak. Ini kan 1. Berarti ini nanti 2, karena ini tidak cukup bisa sebut di sini. Jadi ini misalkan 1, ini 2, atau 1, 2, 3, 4 misalnya. Nanti terus lagi paragraf di sebelah sini. Ya, sesuaikan ininya, sesuaikan apa? Jumlah paragrafnya. Kalau misalkan hanya ada 4, ya berarti 01. Iya kan? 1, 2, 3, 4, atau 02. Maaf. Kalau misalkan 5, ya ini 01. Ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi misalkan sesuaikan jumlah paragrafnya. Tapi dalam satu teks. Oke. Sudah, ada yang sudah selesai? Yang paragraf keduanya 1 kalimat. Langsung satu kalimat gitu. 1 kalimat. Paragraf kedua. Ya sudah, berarti 1 kalimat ini. Cukup. Cukup. Tidak estetik.
Ya sesuaikan aja, misalkan sampai mana, misalkan relaksasi misalkan, ya sudah sampai sini aja. Tapi nanti kamu temukan gagasan utamanya. Gagasan utamanya kira-kira apa ini? Apa gagasan utama? Meditasi bukan pikiran bawah, Apa tadi? alam bawah sadar. Ya, begitu ya. Nah, ya, begitu. Kira-kira apa? Yang meditasi adalah gagasan utama. Gagasan utamanya berarti apa? Ini berarti dirangkum semuanya gagasan utamanya ini. Ini jadi satu rangkuman. Meditasi adalah menjadi Masuk. Ada yang masih belum menemukan web? Duh. Nyarinya kok di kamar sih, enggak? Kata kuncinya yang keliru berarti. Contoh. Sebenarnya tidak apa-apa kalau ada yang sama, tidak apa-apa. Misalkan kayak gini, kamu buka ini. Udah cari yang mudah aja. Cari yang mudah aja. Tidak usah yang terlaluan. Ada yang sudah menemukan 2 paragraf? Udah bisa itu gak cukup. Dibagi jadi 3 paragraf ya. Apa? Ini nanti dibagi menjadi 3 paragraf. Apa nggak harus? Enggak, ya. Ini ada berapa paragraf ini? 10. Iya. Berarti ini satu teks ini ada 10 paragraf. Oke. Sesuaikan saja, Mbak. Karena di sini hanya cuma 1 2 3 4 5 6. Berarti cuma 6 paragraf. Ya. Kalau di sini ada 10 ya sudah, ini hanya 6 karena ini kolomnya hanya 6. Misalkan ini 1, terus ini 2, ini 3, 4, 5. Ya wes, nggak apa-apa. Oke. Ustaz ini 4 paragraf. Tadi kan nggak apa-apa ya? Kenapa? 4 cuma 4 paragraf. 4 aja nggak apa-apa. Berarti 1 2 3 4 atau 1 2 3 4. Kasihan sendiri. Sol. Oke, ada yang bingung? Aman? Oh, bingung. Belum menemukan. Nah, ini enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini boleh, yes, boleh. Atau ini boleh. Kalimat utamanya. Kamu menemukan kalimat utamanya di setiap paragraf. Kalau kalimat utamanya ada di awal berarti deduktif. Kalau di akhir berarti induktif. Kamu baca dulu. Gagasan utama diambil dari kalimat utama. Ini loh. Semua makhluk hidup membutuhkan air. Di bawahnya, semua makhluk hidup tidak dapat bertahan tanpa air. Terus kemudian dihilangkan kata-kata yang tidak
sesuai, diringkas. Makhluk hidup membutuhkan air. Jadi diambil dari kalimat utama. Jadi gagasan utama itu dari kalimat utama. Enggak apa-apa, itu sudah masuk struktur, enggak apa-apa malah enak. Enggak apa-apa. Ya. Loh, ini paragraf apa ini? Sudah. Deduktif dan induktif yang mana? Awas kalau benar. Siapa ada menjadi saya? Kalau benar kan masih bisa. Deduktif dan kalau deduktif induktif itu kalimatnya diulang lagi, dipertegas kembali. Kira-kira ada nggak pengulangan katanya? Ada nggak? Ada. Nggak ada kan? Jadi induktif jauh. Ini saat keadaan menjadi iya berarti ini kan keadaan sulit, pasti pikiran terganggu. Sulit itu apa? Nah ini berarti sudah stres kamu dari berarti ini termasuk induktif. Sudah. Ada yang mau membacakan hasilnya satu paragraf saja, tidak apa-apa. Satu paragraf, silakan. Satu paragraf saja. Silakan bacakan atau dipresentasikan. Oke, silakan. Di sini, depan. Tidak apa-apa dibaca sini aja. Oke, tepuk tangan dulu. Yang keras ya, Mbak. Agak depan sini aja, Pak. Yang keras. Depan sini. Nama kelompok ya, nama kelompoknya siapa, terus kemudian salam dulu. Salam, terus kemudian sebutkan nama kelompok. Terus kemudian judul artikelnya apa, terus kamu baca ya hasilnya. Yang keras, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zia dan Aula mau mempresentasikan hasil analisis artikel ilmiah populer. Judul artikel, jangan takut untuk meditasi. Jangan takut untuk meditasi. Oke, silakan dibaca. Paragraf ke 1 dibaca. Meditasi adalah cara untuk melatih dan memahami pikiran, perasaan, dan sensasi fisik sehingga kita bisa memahaminya lebih baik. Oke. Gagasan utama, meditasi adalah salah satu cara untuk memahami pikiran. Salah satu cara untuk memahami pikiran. Oke. Ada lagi? Paragraf kedua, tujuan dari meditasi adalah membentukkan pikiran sadar dan pikiran alam bawah sadar, meningkatkan kesadaran, mengendalikan pernapasan, mengakibatkan terjadinya relaksasi yang menenangkan. Gagasan utama, meditasi dilakukan agar mengakibatkan terjadinya relaksasi yang menenangkan. Oke, beri tepuk tangan dulu. Betul. Silakan duduk. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Ayo, dari kelompok. Satu lagi. Mungkin dengan judul yang berbeda. Silakan. Satu kelompok lagi. Satu paragraf saja, weh. Satu paragraf yang kamu temukan. Ada? Oke, silakan maju. Oke, ini
dari kelompoknya Intan. Sama-sama meditasi. Nanti Dibaca satu paragraf saja, enggak apa-apa. Beda judul ya? Oke, silakan di sini. Ada yang keras, silakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami mau mempresentasikan bagaimana sebenarnya kekuatan mindfulness dalam mengatasi stres. Kekuatan mindfulness dalam Mengatasi stres. Oke. Satu. yang pertama, mindfulness atau kesadaran pengertian populer sebagai metode untuk mengatasi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Sebagai utama, mindfulness untuk mengatasi stres dan meningkatkan kesejahteraan. Oke, sudah satu aja ya. Oke, beri tepuk tangan dulu. Silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi sekilas dari presentasi dua kelompok tadi itu sudah menemukan namanya kalimat utama dan gagasan utama. Jadi gagasan utama di sini itu tidak ada yang baku ya. Maksudnya baku itu sesuai dengan ketentuan enggak. Setiap pembaca itu memiliki gagasan utama yang sendiri-sendiri, tapi dalam menentukan deduktif, induktif dan campuran itu harus tepat. Tadi dua kelompok tadi sudah betul ya dalam menentukan gagasan utama dan kalimat utama. Oke, beri tepuk tangan untuk semuanya. Oke, silahkan nanti hasil pekerjaannya dikumpulkan ya. Pekerjaannya dikumpulkan, diberikan nama ya. Kemudian nanti setelah ini ada kuis ya yang sudah saya siapkan. Oke, silahkan dari ketua kelas untuk mengambil hasil pekerjaan dari teman-temannya. Silakan diambil. Kemudian setelah ini ada kuis. Kalau sudah, silakan buka di web Quizzes. Boleh, satu laptop satu, silakan. Atau semuanya boleh. Silakan diketikkan Quizzes ya. Sebentar. Sudah diketikkan semuanya? Silakan dibuka Quizzes.
Nggak bisa. Tuh. Udah. Sudah ini koin join kode 631294. 631294. Sini. 631294. Masih satu ini Zeu. Yang lain mana? Farah, Keisha, Hanafa, Salwa, Inoy, Citra. 8 cuma 8, yang lain nggak bisa. Ya inilah 631294. 631294. Sudah? Berapa orang ya? 12. Belum, nanti aja itu ya. Kalau ganti avatar nanti aja. Ya. Main namanya ini. Sudah? Saya mulai ya. Loh, nggak usah ganti baju avatar, ini nggak cukup nanti waktunya. Dah, saya hitung 1 sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Loh, kalau nunggu nanti kelamaan nanti. Tidak apa-apa nanti seadanya. Yo. Silakan ya. P. Fari. 61324. Dilian, Intan. Oke, Intan nomor 1. Oke, Intan lagi. Intan 2650. Oke. Duh, kodenya salah. Kodenya tadi hafal nggak? Kodenya tadi nggak hafal. Nggak apa-apa. Sanura. Wih, lipit.
3 Sanura, 4 Keisha, Intan lagi sekarang. Duh. Oh, kamu telat. Udah telat. Telat masuk tadi. Telat masuk enggak? Apa lagi lanjut? Lemot ya berarti, Mbak. Punya lemot. Enggak apa-apa nanti. Oke, nomor 1 Sanura. Siapa Sanura ini ya? Sanura. Oh, Sanura, oke, Sanura, Berlian, Intan, Keisha, Lafira, Farah, Hanafa, Salwa, Inoy, Citra, Bening. Berlian sudah ini, sudah selesai. Sanura masih terus. Oh. Poinnya, oh ini Intan sudah. Keisha sudah. Wih, Intan menyalip ternyata. Intan menit-menit terakhir. Tapi masih belum selesai. Ayo Inoy, baca yang ini lagi. Akila juga, Akila pelan-pelan. Waisha, oh Waisha terbaca 2 Waisha. Swastika, ini masih belum. Swastika, nggak bisa. Milatul, oke. Sudah. Sel, ini siapa Sel? Akvinia, oke, Akvinia. Adila. Bisa? Sudah? Sudah selesai? Oh, belum. Farah, Farah, oke. Wih, Salwa, Salwa tertinggi. Salwa tertinggi ya, bentar, sabar. Oke, udah ya. Oke, saya
75%. Oke, berarti pembelajaran hari ini oke. Oke, saya end ya. Oke, tepuk tangan. Oke, dari kuisis tadi ini ya, ternyata yang nilainya tertinggi yaitu Salwa. Oke, dari pembelajaran tadi ya, kalian mengerjakan awal, terus kemudian yang terakhir tadi mengerjakan kuisis. Saya lihat untuk semuanya ya masih perlu proses ya, proses dalam pembelajaran masih ada yang salah dan sebagainya. Saya tanya untuk pembelajaran hari ini bagaimana? Oke, seru. Oke, seru. Terus untuk menemukan gagasan utama tadi masih kesulitan? Insyaallah enggak ya. Oke, beri aplaus untuk hari ini. Silakan. Kita akan bertemu lagi di lain waktu. Semoga nanti bisa di lab lagi, tapi dengan metode ya pembelajaran yang lain ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Itu.